Makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spiritnya spirit ngamal. Amilus solihat. Sama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Nah, kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja karena ya nggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur jenengan gelem ngrungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya enggak. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal dan itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya pilih-pilih yang Gusti ben ono kiai sing ra dosen. Jadi pokoke mulang, mbok prospek ora, mbok ono sing gaji ora. Tapi kan presiden saya kan jenengan. Jadi saya lapornya sama napa? Nah, misalnya pangeran temaring aku melarat terus nganti mati. Marah itu nak dirasakno nek dirasakno kan yo ora. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya melarat, tapi enggak tahu kalau rasane melarat. Nanti saya niki cara ukuran kiai selevel saya ya melarat. Karena yang alimnya alim saya, yang lebih kaya banyak sekali. Kamane ilmune mek kula kate akeh, tapi nak donyane akeh dene. Pirang-pirang. Ya pede pidato plang-plang bae dene pantangane pidatone gak watanku dene. Wis pantangan tenan ora diundang. Lupa wis disane sebagai tak. Nggih sak desa napa wah ora sibuk. Ben kualat. Dosa jajah wilayah wong alim napa? Dosa. Dolim, ngomong tangga-tangga gue tak didik apik gelem ngaji sing biasa kok dididik apa? Ngaji sing bermewah napa? Oh, ben kualat. Napa? Jadi ini penting kalau terangkan. Termasuk yurfaul ilmu itu guys. Nanti kalau per individu, termasuk mahasiswa, termasuk santri yang biasa lihat TV. Kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat misalnya ketahanan pangan, daripada mengapresiasi tonggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo gehi, itu akan bahaya bagi kelangsungan iman, ya, karena orang tidak biasa transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasar keimanan wong siji wong loro tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Sama ndak ceritane, saya pernah cerita di sini. Ana wong maju iku sugih ra karuan, wis sugih raja, udah anak wayu. Bareng dia anak ayu karena dia maju tidak beragama mikir. Lah bocah ayune ngene kok tak tokno rugen pintu tapi wong cilik tak rumah aku kok gede-gede dirasakno rugen. Mikir. Walhasil dia mutusno dirabi dhewe, napa? Dirabi. Karena dia maju. Bareng malam pengantin, tiap apa ngeloni niku ditotok dia. Tok. Metu dene. Ana wong ganggu bulan madu kan mangkel. Ono apa? Kulo niku gak situ, balik meneh. Gowo ublek. Terus apa? Lampu cilik lho. Sender apa? Sender apa gonku edan ya. Iya lho, sender. Oh, sender orang bahasa Rembang lho. Apa liyane sender? Oh. Kentir kalah kentir. Tapi mirip. Nak salah ucap repot. Ublek sing ora nyerempet kok keteringan kelapatan kentir. Rugen rawani bakat tak sendiri bagus. Mesti kena. Ublek netral. Agar diparani melaju itu sampai 3 kali. Sekarang 3 kali ngerti parano itu sih diparani kan tidak omah. Ternyata dia itu seorang janda sing anaknya do kelaparan. Anaknya kelaparan ditanya kenapa kamu ke rumah saya nak tak kerja kok melaju terus dia cerita. Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan semua, ingin makan. Kalau saya ingat anak saya mau memaksakan minta jenengan karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan betapa saya tidak ingin menjual iman saya. Terus, entah ini kene wae dari si Majusi tadi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anak-anaknya diambilkan terus diterok, dipikul dia seorang raja. Diterok. Padahal dia niatnya lebih raga gudin. Buatan ini cerita iman. Biar sampai biasa transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nilainya nanti saya akan satu. Biar sampai biasa transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar. Itu justru karena antar wali.
Jadi ada seorang wali, dia ngipi di Ka'bah, dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok Gontowat. Dia seorang wali, Abdal, dia tidur bersama Rasulullah. Hei Fulan, hei wali Fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan. Mergo ngrabi anake. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niat. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Itu kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Salam. Itu apa takokno rapote elek kabeh. Niku wong Majusi sing saking kurang ajar yang rabi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Wong Majusi ini diparah. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tanggaan. Tidak ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gawa salame sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Majusi langsung iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabimu banyak nabi tenan. Perilaku saya tadi malam enggak seorang pun yang cerita. Wah, kira iman. Ya ora denglone anak, ya langsung nopo. Padahal enggak disorot media massa dan itu perilaku perso. Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTX. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu dilat-dilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita tentang mriki dan itu ada di hadis sahih, karena lonte gak priyayi. Malah nggo santri ora iso. Lonte ku lebihane kan gak napa? Ya, iku dene nganggo sepatu bute medun ning sumur. Terus dicokot. Setelah ngambil air dicopot sepatu butnya. Karena tangannya dua digo ngeranggah-ngeranggah munggah. Ya mau mergo ora priyayi iso wae kan mergo napa? Gak priyayi. Orang priyayi kan gak kebayang. Orang priyayi jarian dia oleh munggah-munggah. Lalu tadi cerita tentang hadis sahih. Setelah diminumkan anjing itu, Allah syukur sekali karena ada makhluknya yang diselamatkan di lonte itu dan diparingi tobat jadi orang. Lu apa susahnya sih kayak jenengan saya, Mas Ruhin semua. Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa. Paling tidak anak kita kelaparan kita berikan susu, istri kita kelaparan kita berikan nasi. Kita ini berkali-kali menyelamatkan nyawa. Tapi kita tidak pernah bangga karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu? Kita ini mukmin yang geblek, paham? Mukmin yang bodoh. Malah nek TV juga keseringan. Bener cocokan kula bagi ini cerita cocokan antar wong alim, Pak. Niku mboten enten tiyang roh, namung kula bebe. Mau cara tak critakno ya mangkel, tapi kan tak sebut jenenge. Tapi dene tetep ngakoni. Mati man kejenengan ngalim mencen atine jenengan apik obatin lho. Suwe ana ati ku apik, maksudnya. Dia baru sadar. Ya makanya saya ini kalau baca wahyu tadi termasuk wahyu faul. Orang yang kadang bergelar-gelar yang hebat, kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu nganggap prestasi yang kayak presiden, kayak menteri. Sementara penyelamat-penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal tidak gini. Quran itu dawuh Allah Subhanahu wa taala, Allah sing duwe langit, duwe bumi, wae ngangge tarif miskola dzarrah. Tarife pangeran mau miskola, sekecil apapun amal Anda, sak miskola tetap tak hitung jare. Kenapa kita manusia sombong? Ngitung amal tuh yang disorot. Ngitung prestasi itu yang diakui publik. Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Bodoh. Mulane kira wali aku percaya santekno wiridan. Nah wali kesok tangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh. Mulane tobat, penting ngaji tobat. Napa? Tobat. Makanya nanti ya karena saya tidak bisa mimpin salat tasbih 1 Muharram. Nanti saya mimpin salat tasbih di sini setelah maghrib. Mungkin asing ya agak akhir karena ya pokoknya begitu sama. Saya itu bukan ingin apa, wiling-wilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat, mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu. Sama rasa hormat pulau kalau bolak-balik haram zaman bertamu dengan pulau teng Rembang lokal. Gama pulau Bojonegoro nganggep bojon susu. Terus aku bagus banget, pesowan di malah tambah dosa, di haram no. Bingung. Ngereng olah ngereng ngaji pun kalau nak ngaji di Bojonegoro salaman diulah-oleh kalau kan wongnya lucu. Kenapa salaman diulah-oleh? Lah anak bojo ya tenang, saltuan mumpung ketikal nomor iki cangkemmu. Dari mumpung ketikal nomor iki yo cangkemmu. Oh santri elek. Elek lapis mending kabeh salaman. Repot. Nah ini penting kalau aturakan. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana? Masalah iman ya. Sejauh mana kita sering kontrak ambil Allah Subhanahu
Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabatnya yang sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, ya tidak minta beliau urusan apa? Dunia. Nabi hanya minta fa'inni ala nafsika bikasrotis. Aku njaluk tulung kowe. Sing penting kowe sujudem ya sering. Jadi Kanjeng Nabi kowe aja ngandalo syafaatku tok, tapi kowe dhewe ora tau sujud. Nah kowe ora tau sujud itu artinya ora tau transaksi mbek Allah Subhanahu wa taala. Kowe ora tau ta'alluq, ora tau gandrung ning gone Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti saya sholat tasbih sebagai simbol saya paling ndak kula jenengan kan jenengan nggih sudah jauh-jauh datang di makhluk ora perlu matur nuwun ya ada kula paham ya. Jadi kadang wonten kadang kula diceritani sing ngaji dinan wadah tuh di Gunung Kidul ben aku tetep ora matur nuwun ada aku wong Rembang. Tetep ada napa? Ya, boleh sampean ora ada gede tetep ada kula. Tetep napa? Sangkem nek telek Gunung Kidul kok ado Rembang. Paham ya napa? Jadi tetap menang kula, cara ganjaran tetap kata kula. Entek ngamek cara diitung wis ora bandingan. Paling sampean diitung mergo tawadhu. Artinya ngerasa bodoh terus ngaji ya diitung apik. Diitung napa? Kula baleni malih. Saya baca hadis itu nangis. Jadi wa yurfa'ul ilmu. Ilmu dihilangkan termasuk ilmu prestasi tadi. Kenapa kalau yang melakukan seorang presiden, seorang menteri itu menjadi prestasi yang luar biasa. Kita-kita yang berkali-kali melakukan prestasi penyelamatan nyawa, orang rasa duwe napa? Prestasi. Akhirnya syukur kita sama Allah Ta'ala kurang hanya karena merasa tidak punya prestasi. Padahal kita punya prestasi berkali-kali. Oh sama tak cerita ini ben iman teman. Rasulullah nak dawuh itu detail sekali sampai ngendikan kowe iku nggawa kayu ke hutan, terus kamu jual di pasar. Setelah kamu jual di pasar, kamu kasihkan ke ibu kamu, ke anak kamu, dan menjadikan mereka hidup. Itu sudah sedekah yang luar biasa. Sampai Nabi nyontono, hatta matat ala fi simroatika. Jika yang kamu bikin untuk mulut istri kamu, matas ala fi sim. Ini wonten cerita. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, saya ini kalau di surga sama siapa? Itu dia pemuda, wongnya dempal kaya Ruhin, khasnya wong melarat kan apa dempal. Tukang golek kayu kan. Dan ini Ruhin alhamdulillah iso nglakoni. Jadi tukang ukir kayu tapi ra golek napa? Ternyata anak itu duit cara mriki untuk duit 20.000. Itu yang karena orang Arab itu melaratlah pakanane roti, Pak. Wong Arab lain melaratlah pakanane napa? Roti daging. Jadi orang Arab itu roti yang unsurnya itu tengahnya dikit daging. Ning ditukokno roti. Yang separuh dipangan dia, yang separuh digantung. Digantung teng guwa karena ibunya sudah lumpuh. Kalau dia pulang disuapin. Kalau dia sedang kerja, ibunya mudah meraih karena digantung di dekat nopo itu. Ya sudah gitu saja. Dan itu sudah menjadi layak dia setingkat Nabi Musa nanti di surga. Jadi Nabi Musa, wong iku kan Nabi Musa normal sana kan ya kaya dekne kiai, mesti salate cukup biasa dia. Pokoknya dia kan foto ning ngedok. Oh ternyata enggak gitu, mau bakul ning pasar mulai ya gitu aja. Takon nek pengeran. Lah karena apa tuh? Yo krono iku. Takon takon krono apa? Yo krono. Paham mungkin. Jadi kayak keliwat. Ibu mesti krono tuh. Terus ya, berarti jadi kesempatan. Makanya saya ini sering cerita ke kiai-kiai. Jangan kira saya boyong tuh karena pondok saya enggak. Saya boyong tuh enggak karena pondok saya. Ora ono hadis e. Wong boyong demi pondok ora ono hadis. Karena demi ibu saya. Karena ibu saya masih hidup dan beliau masih membutuhkan saya. Hanya saya sering cerita ke supir saya, nak lihat ibu butuh mobil pamit. Nah ibu rasa pamit. Saya sering bilang itu sama Bapak Kangkang kalau ibu mau derek kemana ada usah pamit saya. Tapi kalau selain ibu kan, ya sekarang harus jadi apa? Itu kita ini harus bangga dengan prestasi-prestasi yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ini sebagai mukmin bodoh, kakek ndelok TV tadi. Kita ininya kan jadi tokoh hebat yang disorot media massa. Sehingga misalnya coba masalah aid. Orang yang menemukan obat aid nanti diapresiasi secara internasional. Mereka menemukan obat aid. Padahal asal-usulnya penyakit aid karena seks bebas. Padahal rumusnya Kiai itu lebih dari itu. Supaya rakyat gampang tuh rasa seks. Tapi orang sing apresiasi. Orang apa? Oh maksudnya ngomong ya zina ya selamat.
Kita ini nasibnya sial, nak nuruti pengakuan publik, nasib kita sih sial. Lalu ciri utama orang mukmin itu anta budawaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan kita, kebaikan kita kontrakkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika setiap saat kita ngamal seakan-akan melihat Allah atau setidaknya yakin dilihat Allah. Intinya biasa transaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ngajar di mana-mana itu asik. Jangan kira asik saya itu karena di depan sampean. Mangkel no, cara iling sampean itu mangkel. Masih kadang ngantuk turu, kadang ra paham. Kadang pelengahan nuruti ngono gelo, cara kula nganggo taklim mutalim gak bubar sampean. Sampeyan nganggo dalil ra sopan ya, Pak. Tapi saya itu gak nganggo dalil taklim mutalim. Kula langsung nganggo Allah Taala kesuwen. Repot. Cepen gelo. Cara etika taklim mutalim gak mlebu kabeh sampean. Nek ana gurune teko kudu nguwat bar kabeh. Nek duwi ora oleh melengak, terus wae tutup. Kalau sampean ngaku kok istilah talim nomor tutup. Ini penting kalau aturakan. Terus kalau suwon sampean harus secerdas sahabat ini. Kalau sampean sudah tahu saya ini misalnya ulama akhirat, ya hubungan saya dengan jenengan harus urusan apa? Akhirat. Kadang masyarakat tuh yang kadang ngawur banget. Kulo nu gak ada bapak, gak ada guru. Memang sebagian saudara saya sekolah umum, karena yang tidak diplot jadi ulama. Tapi yang diplot jadi ulama itu guru-guru saya ini tanyakan Lukman kalau nggak percaya. SD saja enggak. SMP apalagi SMP. Kiai-kiai ini sudah tirakat sebagian anak yang calon pewaris kealiman itu bahkan tidak merasakan sekolah nopo umum. Tapi masyarakat enak saja, wis ngerti kiai ini ngono ya anaknya apa tipen maru atau apa ujian di ujungane. Ya. Saya itu pernah punya kakak wakil bupati. Wakil bupati jadi bukan calon. Saya belum pernah main ke rumahnya. Tanyakan di Lukman. Saya itu hanya sekali main karena beliau pas mau haji. Dan itu di keluarga saya dihormati. Memang saya plotnya ulama, ya etikanya harus gitu. Padahal kakak saya itu sering ke sini, ke Tonggo dulu ketika saya masih kos di sini. Ya karena aturan dasarnya gitu. Yang tidak ulama, harus ulama itu dipegang. Padahal itu kakak saya. Dan itu ya nggak saling menyinggung, ya biasa saja. Saya tenang saja, itu ya tenang saja. Wah itu kalau logika sampean kan aneh. Tapi kalau di keluarga saya biasa. Ya orang tersinggung kakak saya, memang yang tidak ulama, tuan. Ngomongin jagal, ketika ada euforia, namanya punya dulur wakil bupati, wakil pinjam mobil, saya itu tidak pernah. Zaman itu saya miskin sekali ya, kalau kesini yang ngebis, ya biasa nyetop tosa, nyetop angkot di jalan. Gus gak nyilem mobil kakak, cangkem ulama, buari tomak kayak kue. Saya emang cangkem saya, memang masyarakat biar tahu, ulama udah gede kayak kue, kok ini. Ya logika mereka kalau tidak pinjam mobil kakaknya, wakil bupati kok umbat. Cangkem ulama pada anak kue, akhirnya mau sadar. Sebenarnya ulama tenang, jebule gak guyon. Maksudnya mereka sadar, nah aku ragu guyon biasa, tak tirakati tenang. Saya itu mangkel kadang, ya itu tadi. Saya ini kan sudah begini, potongan saya kan potongan kuno. Lu ngoten niku nggih. Ismail sesuatu kula lu kepen dadi wakil bupati sampai kepen dadi bupati kepen omong iki pirang. Kadang kita omongin, nah, sing mabu wudu kita omongin. Ya lek Pak kula tirakat ngene ora kepen dadi ngene iku malah kok ndongakno sampean apa?